Kita mulai dengan hadis yang pertama di bab ini atau hadis yang ke-1139 dari kitab Riyadhus Shalihin. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami 3 ayyam. Khalili, kekasihku, telah berwasiat kepadaku sallallahu alaihi wasallam bisiyami 3 ayyam min kulli syahrin, untuk berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulannya. Yang kedua, rak'ati ad-duha, salat 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, yang berikutnya, wa an utira qabla an arquda, dan saya melaksanakan salat witir sebelum saya tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam penjelasannya terhadap hadis ini bagian dari perkataan Imam Nawawi, wal itaru qabla naumi, dan salat witir sebelum tidur. Ada ya dalam bagian kitabnya, salat witir sebelum tidur innama yustahabbu, itu hanyalah dianjurkan, liman la yathiqu bil istiqadh akhiral lail, hanya dianjurkan bagi orang yang tidak yakin bisa bangun pada malam harinya. Fa in wasiqa, tapi kalau dia yakin, percaya pada dirinya bisa bangun malam hari, fa akhirul laili afdal, maka dia solat di akhir malam itu lebih afdal. Ya, ini hadis yang pertama tentang solat duha. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis kita ini. Ya, hadis ini cukup terkenal ya, sering juga kita singgung dalam beberapa pertemuan. Kita sebutkan beberapa faidah-faidah penting dari hadis kita ini. Pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Ausani, saya diwasiatkan, ya, saya diwasiatkan. Dan kata-kata usani adalah wasiat. Dan kata wasiat itu menunjukkan bahwa dia satu perintah yang sangat-sangat ditekankan. Ya, beliau tidak hanya sekedar mengatakan nasahani, saya dinasihatkan, atau beliau tidak mengatakan amaroni, saya diperintahkan, tapi beliau menggunakan kata-kata usani, saya diwasiatkan, yang menunjukkan bahwa beliau fahami ini adalah satu perintah yang sangat-sangat dianjurkan. Dan biasanya ada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh orang yang berwasiat yang difahami bahwa memang dialah satu masalah yang sangat-sangat penting. Atau mungkin karena seringnya diulang-ulangi, ya, seringnya diulang-ulangi wasiat tersebut, maka dia menggunakan istilah wasiat. Ausani, saya diwasiatkan. Siapa yang berwasiat kepada beliau, ya, dan ini menunjukkan bahwasanya wasiat yang dimaksudkan bukan wasiat khusus orang yang akan meninggal dunia, ya. Karena ada hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang akan meninggal dunia untuk berwasiat kepada yang akan ditinggalkannya, ya, kepada yang akan ditinggalkannya selain harta waris yang ditinggalkannya. Tapi ini wasiat yang disampaikan sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, atau jauh sebelum beliau wafat, belum menjelang wafat beliau. Maka bisa difahami bahwasanya wasiat itu
tidaklah harus berarti sesuatu yang dilakukan ketika seseorang akan meninggal dunia. Tapi intinya dialah sesuatu pesan yang sangat berharga, pesan yang sangat penting yang ditekankan oleh orang yang memberikan wasiat. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan khalili, kekasihku. Ya, khalil, kekasihku. Beliau tidak hanya mengatakan ausani nabiyyi, ya saya diwasiatkan oleh nabiku, atau ausani Rasulullah SAW, tapi beliau mengatakan saya diberikan wasiat oleh khalili, kekasihku. Khalil adalah ya biasa diartikan kekasih, dari kata-kata al-khullah, al-khullah. Dan sudah pernah kita terangkan bahwa ulama menjelaskan tingkatan-tingkatan cinta itu bertingkat-tingkat, ya, cinta itu bertingkat-tingkat. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan yang dinamakan dengan al-khullah. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala punya buku tentang masalah cinta yang beliau paparkan secara rinci. Beliau beri judul dengan Raudatul Muhibbin wa Nuzha al-Mushtaqin. Raudatul Muhibbin, tamannya orang-orang yang mencintai, dan Nuzha, rekreasinya orang yang mushtaqin, yang rindu. Ya, beliau bahas tentang masalah cinta yang terjadi sesama manusia, dan bagaimana cinta yang seharusnya dan bagaimana cinta yang haram. Lalu beliau juga membahas cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah dan bagaimana seharusnya. Beliau terangkan bahwa khullah adalah derajat paling tinggi dari derajat cinta. Yang biasa kita gunakan adalah mahabbah, ya. Biasa kita gunakan apa? Istilah mahabbah. Kalau orang yang kita cintai, kita biasa bilang habibi. Yang saya cintai, habibi, ya. Tapi ini khalili lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi daripada habibi. Buktinya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai orang-orang beriman. Allah telah mencintai orang yang suka mensucikan diri. Allah telah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat. Ya, Allah mencintai banyak. Ahibbanya Allah itu banyak. Ya, artinya banyak dalam artian tidak cuma satu dua. Walaupun tidak ya terlalu banyak juga, ya, karena orang-orang yang Allah cintai adalah orang-orang pilihan. Tapi dia tidak satu, tidak dua, dan cukup banyak ahibba dari Allah, orang-orang yang Allah cintai. Tapi yang Allah jadikan khalilnya, kekasihnya, hanya ada dua hambanya yang Allah jadikan sebagai kekasihnya. Yang pertama yang pernah Allah angkat sebagai khalilnya adalah Nabiullah Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Dan yang kedua adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun nabi dan rasul cukup banyak, tapi yang diangkat sebagai khalil Allah hanyalah dua saja. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, yang mana beliau cinta kepada sahabatnya, tapi beliau pernah mengatakan, saya tidak mengangkat seorang pun di antara kalian sebagai khalilku. Adapun sebagai habib beliau cukup banyak. Ya, beliau nyatakan kepada Mu'adz bin Jabal dan nyatakan kepada sebagian sahabatnya, saya cinta kamu karena Allah. Tapi beliau mengatakan, lau kuntu muttakhidan khalila min ahli al-ard lattakhadtu Aba Bakrin khalila walakinna sahibakum hada khalilullah. Seandainya saya mau mengangkat atau saya boleh mengangkat dari penduduk bumi sebagai khalilku, sebagai kekasihku, maka yang saya angkat hanyalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seandainya boleh, cuma satu yang beliau akan angkat sebagai khalilnya, padahal banyak yang beliau angkat sebagai ahibbanya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi beliau mengatakan, tapi itu tidak terjadi. Walakinna sahibakum hadha, tapi sahib kalian, yaitu yang beliau maksudkan diri beliau,
itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak mengangkat seorang manusia sebagai khalil. Jadi khalil sekali lagi suatu tingkatan yang sangat tinggi. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi kita SAW sudah menegaskan bahwa beliau tidak mengangkat seorang sahabatnya pun, tidak mengangkat seorang dari umatnya pun sebagai khalilnya, tapi ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili." Khalil saya mewasiatkan kepada saya. Ya, jawabannya dari ulama kita adalah bahwa yang tidak boleh adalah Nabi kita. Nabi kita tidak mengangkat seorang pun dari sahabatnya, dari umatnya sebagai khalilnya. Adapun sahabat-sahabatnya ketika mau mengangkat menjadi khalilnya, nabinya, maka itu hak mereka, itu hak mereka. Jadi tidak terlarang ya. Yang tidak terjadi adalah Nabi mengangkat sahabatnya menjadi khalilnya. Adapun sebaliknya terjadi. Dan kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya kalau hadis Abu Darda, beliau mengatakan ausoni habibi, ya kalau dalam hadis Abu Darda beliau mengatakan habib saya mewasiatkan kepada saya. Kalau Abu Hurairah lebih tinggi lagi ungkapan beliau. Beliau bilang ausoni khalili, kekasihku, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita besarnya cinta Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak hanya mengatakan ausoni habibi, tapi beliau mengatakan ausoni khalili, ya, menunjukkan besarnya rasa cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menggunakan kata-kata khalili dan habibi dalam riwayat Abu Darda, kemudian beliau sebutkan wasiat. Dan ini isyarat penting bahwa di antara bukti cinta kita kepada saudara kita adanya nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepadanya, adanya pesan-pesan berharga yang kita sampaikan kepada saudara kita. Maka ketika ada kata-kata habibi atau khalili, setelah itu ada pesan-pesan. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Inni uhibbuka ya Mu'ad," saya cinta kepadamu wahai Mu'ad. Setelah itu apa beliau bilang? Apa beliau bilang setelah itu? Jangan lupa baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau ketika berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, saya cinta kepadamu wahai Abu Dzar, beliau bilang jangan terima jabatan. Karena kamu saya lihat orang lemah, tidak tepat untuk mengambil jabatan kepemimpinan. Beliau cinta kepada Abu Dzar lalu beliau menasihati. Maka itu di antara bukti cinta. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Darda dan juga diriwayatkan dari Abu Dzar ketika menyebutkan wasiat Nabi kepada mereka, mereka gunakan muqaddimah, pengantarnya adalah kekasihku, khalili atau habibi, yang mau mengingatkan kita bahwa demikianlah hakikat ukhuwah. Bukan sekedar kita bilang cinta sama saudara kita, suka saudara kita, tapi di antara bukti cinta yang paling penting kita buktikan adalah apa nasihat kita kepada saudara kita, apa pesan kita yang kita sampaikan kepada saudara kita. Dalam kesempatan kali ini ada 3 pesan, ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bisalasin, 3 hal, tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan. Tapi kalau kita hitung 3 wasiatnya, 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pesan yang pertama, puasa 3 hari dalam sebulan, ya, puasa 3 hari dalam sebulan. Bisiyami salasati ayyam min kulli syahrin. Yang dimaksudkan 1 bulan, bulan-bulan Hijriah tentunya, ya, bulan-bulan Hijriah. Kapan itu? Yang penting 3 hari dalam sebulan, tidak ditentukan. Walaupun dalam riwayat Abu Dzar dan yang lainnya disebutkan bahwa siapa yang ingin berpuasa 3 hari dalam sebulan maka berpuasa pada 13, 14 dan 15 Hijriah yang diistilahkan sebagai ayyamul bid, ya, hari-hari terang, ya, maksudnya di hari-hari purnama. Ya, dinamakan ayyamul bid karena di hari-hari ketika purnama tampak dan terang ketika itu. Tapi riwayat ini sebagian melemahkannya, ya. Walaupun ada juga atau banyak juga yang menerima riwayat tersebut. Makanya
kebanyakan ya atau banyak ulama kita menganjurkan puasa putih ya, puasa putih. Tapi sebenarnya hadis ini lebih mutlak sifatnya, mengatakan 3 hari sebulan. Karena itu Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala ketika menyebutkan perbedaan pandangan ulama kita tentang 3 hari sebulan ini kapan waktunya, beliau sebutkan ada 10 pendapat ulama kita dalam menentukan kapan itu 3 hari sebulan. Ada yang mengatakan 3 hari pertama, ada yang mengatakan 3 hari yang terakhir, ada yang mengatakan 3 hari pertengahan, ada yang mengatakan tanggal 1-nya, lalu tanggal 11-nya, lalu tanggal 21-nya, dan beberapa pendapat-pendapat yang lain. Tapi intinya anjurannya adalah puasa sunnah 3 hari dalam sebulan. Maka siapa yang melaksanakannya di tanggal manapun, insya Allah dia sudah mengamalkan ini. Walaupun kebanyakan mengatakan di pertengahan lebih afdal, 13, 14, 15. Tapi siapa yang luput darinya puasa putih, dalam artian tidak sempat 13, 14, 15 karena sebab tertentu, maka tidak terhalangi bagi dia mengamalkan wasiat ini, yaitu di hari apa saja, di tanggal apa saja, tidak harus 13, 14 dan 15. Apatah lagi kalau memang ada waktu di mana tidak boleh kita berpuasa di situ, seperti bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah tanggal 13 itu masih masuk dalam hari tasyrik. Ya, dan hari tasyrik termasuk hari di mana kita tidak dianjurkan untuk berpuasa. Maka di situ untuk mengamalkan hadis ini kita bisa pilih tanggal-tanggal lain, ya, tanggal lain. 3 hari dalam sebulan, ya, 3 hari dalam sebulan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menasihatkan puasa Senin Kamis di sini. Padahal puasa Senin Kamis lebih afdal daripada 3 hari sebulan jika dilihat dari beberapa sisi. Salah satunya adalah dari jumlahnya. Ya, kalau puasa Senin Kamis kan berapa hari itu dalam sebulan? Ya, 8 hari, ya, 8 hari minimal. Ya, minimal ya. Karena boleh jadi ada hari-hari bulan-bulan tertentu lebih, ya. Dia lebih banyak. Tapi memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang rutin walaupun sedikit dia lebih bermanfaat, ya. Jadi beliau pesankan kepada Abu Hurairah ini hal-hal yang bukan paling afdal, tapi beliau seakan-akan mengatakan pegang ini, kalau kamu sudah pegang dengan baik maka dia sudah merupakan satu keutamaan yang besar. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberikan pesan ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Abu Hurairah punya tugas yang lain. Ya, di antara tugas beliau adalah persoalan ilmu. Ya, beliau sangat spesialis dalam persoalan ilmu, menghafal hadis, meriwayatkan hadis, mengumpulkan hadis dan menyampaikan kepada umat. Maka beliau tidak dianjurkan untuk lebih banyak dalam persoalan ibadah karena ada tugas-tugas beliau yang lainnya. Tapi sekaligus isyarat bahwa orang yang sibuk dengan ilmu pun tidak pantas untuk mengabaikan masalah-masalah ibadah sunnah. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tetap diarahkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang seperti ini. Puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, rakaatai duha. Ini sebabnya hadis ini disebutkan dalam bab kita, ya, kan ada kata-kata rakaatai duha, salat 2 rakaat duha. Dan ini dalil bahwasanya jumlah minimal salat duha adalah 2 rakaat. Ini sekaligus jawaban dari judul babnya. Karena judul babnya apa? Judulnya tadi keutamaan salat duha dan penjelasan jumlah minimal rakaat. Ya, inilah jumlah minimal rakaat. Bahwa salat duha itu minimal 2 rakaat. Kalau kemarin salat witir minimal 1 rakaat. Ya, kalau ini minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Dan antum lihat lagi-lagi Nabi kita tidak mengatakan 4 rakaat, tidak mengatakan 8 rakaat, tapi beliau bilang 2 saja, ya, 2 rakaat. Dan ini penting, ya, bahwa beliau menganjurkan, mau isyaratkan bahwa jaga yang minimal tapi rutin. Ya, ketimbang beliau mungkin seorang yang begitu semangat tapi akhirnya dia tidak bisa istiqamah dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Dan ketika salat duha dipesankan, maka ini menunjukkan pentingnya salat duha itu. Yang ketiga adalah wa an utira qabla an arquda, dan saya salat witir sebelum saya tidur.
ya. Tidak disebutkan berapa, ya, tapi difahami minimal adalah 3 rakaat atau minimal sekali 1 rakaat kalau dalam keadaan kepepet, ya, darurat, ya, sudah mau masuk waktu subuh, ya, atau memang kita mungkin tidak sanggup untuk 3 maka 1, ya, tidak mengapa. Dan laki-laki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan beliau untuk salat witir di akhir malam, padahal itu lebih afdal. Jadi kaidahnya rutin, lalu walaupun sedikit lebih afdal daripada banyak, namun hanya sekali-kali saja, ya. Jadi al-qalilu ad-daim khairun minal katsiri al-munqati'. Sedikit tapi kontinu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkelanjutan atau terputus. Dan sabda Nabi mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah yang kontinu walaupun sedikit. Kalau kontinu tapi banyak, bisa? Bisa, ya. Jadi intinya kontinu, ya, intinya kontinu. Ulama mengatakan, ya, sebagian menjelaskan kenapa untuk sholat dianjurkan cuma 1 kali saja, 2 kali. Untuk puasa 1 kali. Artinya tadi puasa 3 hari sebulan, 1 jenis saja. Untuk sholat 2 jenis yang dianjurkan, yaitu sholat duha dan sholat witir. Ya, kata ulama kita, jawabannya karena puasa itu waktunya cuma 1 saja, yaitu antara pagi subuh sampai maghrib, tidak ada puasa malam. Adapun sholat, kenapa 2? Karena sholat itu ada sholat siang dan ada sholat malam. Untuk sholat siang, sholat pagi, itulah sholat duha, dan untuk sholat malam itulah sholat witir, ya, itulah sholat witir. Ini khusus sekalian, ya, menunjukkan bagaimana hikmah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika berwasiat, beliau tahu betul apa yang paling cocok untuk sahabatnya. Maka wasiat dari Abu Hurairah ini walaupun berlaku untuk semua kita, tapi kadang dari sahabat-sahabat yang lain mungkin agak berbeda, ya, tapi pada hakikatnya semua berlaku untuk umatnya, sehingga tinggal kita melihat kita ini kira-kira yang mana yang bisa kita amalkan, yang mana yang bisa kita amalkan. Dalam sebagian riwayat tidak disebutkan di sini, beliau mengatakan, la ada'uhunna hatta amut. Saya tidak pernah meninggalkan wasiat itu sampai saya meninggal dunia. Ya, jadi ini juga tamasuk beliau, ya. Beliau memegang teguh wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau sampaikan dan sejak beliau disampaikan dan beliau dengarkan, beliau tidak pernah lagi meninggalkan wasiat itu sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.